Pos Garut. Kalian juga menginginkan anak muda itu, kakek-kakek jompo? Dia akan saya angkat sebagai murid. Tidak seperti kalian yang... Tidak usah basa-basi, kakek jompo. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu. Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa, karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku. Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu, maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Keindahan wanita yang jarang dimiliki orang lain. Apalagi oleh kakek-kakek jompo ini. Suliwa, Aku Citra Genjik, satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita ikuti gagasan banci dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan, siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah, jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo. Rupanya manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib muda itu. Jangan banyak mulut sudah, Mani. Kau pun mau dia juga, bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Kita bertarung sampai tinggal satu yang menang. Dan dialah yang berhak atas tabib muda. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut.
Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Di kesempatan yang langka, Prabu Angling Dharma menyelamatkan tabib muda itu dari tokoh golongan hitam. Banyak pendekar dari aliran hitam yang sedang berebut tabib Suliwa. Mereka mengetahui bahwa tabib muda tersebut adalah titisan Batara Surya. Kenanga, Citra Genjik, Ki Legawa, Sudamani, Kang Sadewa, Ki Paron Waja, Empu Ganggadara, mereka adalah tokoh golongan hitam yang sangat menginginkan Suliwa. Satu persatu tokoh golongan hitam tersebut ingin mengalahkan Prabu Angling Dharma. Mereka tidak mengetahui bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Raja Malwapati. Dengan kesaktian yang dimiliki Prabu Angling Dharma, satu persatu tokoh golongan hitam tak sanggup mengalahkan ajian milik Raja Malwapati itu. Sudah sangat terkenal di mana-mana bahwasanya ajian Dasendriya tidak bisa dikalahkan. Para tokoh golongan hitam tidak mengetahui bahwa Prabu Angling Dharma memiliki ajian tersebut. Golongan hitam tersebut ingin mengalahkan Raja Malwapati itu. Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah, anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana. Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Budak orang ini. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya Ki Paron Waja yang terkena. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kiri. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki aji Desendriya, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Benar-benar jantan. Silakan, Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Gila, dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus jutaan
diriku sendiri benar-benar iblis. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini. Weleh-weleh. Tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Padahal umurnya masih muda. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya heran. Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Desyandria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Aku dari Malwapati. Namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan sang Prabu. Ya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desyandria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desyandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Dia bahkan mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti, seperti Sudamani, Kang Sadewa, Ki Brangas, dan Gendrayana. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Desyandria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Pasti sangat lezat untuk kita santap.
Buat apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri. Atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Setelah pertarungan menghadapi tokoh golongan hitam, Prabu Angling Darma membawa tabib muda tersebut ke tempat yang lebih aman. Para tokoh golongan hitam itu tak mungkin mengejarnya, karena kesaktian Raja Malwapati itu tidak bisa mereka kalahkan. Semua terheran-heran, mengapa pendekar semuda itu, dan setampan itu, bisa mengalahkan mereka semua. Tak disangka usianya begitu muda, tapi kesaktiannya luar biasa. Itulah pujian dari para tokoh golongan hitam kepada Prabu Angling Darma. Berbagai macam jurus andalan mereka tak mampu mengalahkan Raja Malwapati itu. Seperti diketahui, Ajian Dasendriya sangat ampuh dan sulit untuk dikalahkan. Ajian tersebut mengetahui gerakan dari lawan sebelum pertarungan dimulai. Dengan demikian, yang memiliki ajian tersebut akan dengan mudah mengalahkan lawannya. Di saat dalam perjalanan, Suliwa menemukan seorang gadis muda yang sedang terbaring tak berdaya. Ia adalah Nila Saroya. Ia kalah ketika menghadapi Sudamani. Prabu Angling Darma dan Suliwa membantunya dan membawanya ke Padepokan Sugaluh. Ada apa, Kakang? Ada 3 orang yang sedang menuju kemari. Dan yang satu sudah sangat kita kenal. Siapa? Gusti Prabu Angling Darma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Empu Mahasyura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang, yang karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugaluh ini, waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan sang empu. Ada apa, Biung? Ganti bajumu. Malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Angling Darma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Datang! Sudah datang, Yung! Kira rakit! Selamat datang, Gusti. Maaf, tidak usah, Guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugaluh yang sepi dan menjemukan. Oh, oh iya. Saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti, pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia, Gusti? Kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita.
Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalun ini. Saya Empu Mahasura. Dan ini... orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Paling tidak, Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Supaya pikiranmu tenang. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Itu kenapa saya mau nyantrik di padepokan ayahmu. Tapi seorang tabib juga sebuah pekerjaan yang mulia. Karena dia selalu menolong orang yang membutuhkan. Kakang sudah bisa mengobati orang. Sejak usia saya 5 tahun, ayah saya pun seorang tabib. Oh. Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Perjalanan Tabib Suliwa menuju Padepokan Sugaloh membawa berkah. Ia di sini bertemu dengan putri dari Empu Mahasura, yaitu Galuh Parwati. Benih-benih cinta mulai tumbuh dan bersemi. Sebenarnya Prabu Angling Darma tidak akan pergi ke Padepokan Sugaloh. Ia merasa sedih atas kepergian istrinya. Dengan demikian, Prabu Angling Darma mengembara untuk menenangkan dirinya. Tapi keadaan berkata lain. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan sekelompok tokoh golongan hitam, yang saling memperebutkan seorang tabib muda sakti, bernama Suliwa. Satu persatu dari tokoh golongan hitam itu ingin memiliki Suliwa. Namun tidak ada yang bisa. Prabu Angling Darma akhirnya membawa Suliwa pergi. Dari sinilah awal mula Prabu Angling Darma dan Suliwa bertemu. Di saat kejadian tersebut sudah berakhir, bergegaslah keduanya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di suatu tempat, ditemukanlah seorang gadis cantik. Ia sedang terbaring lemah, belum diketahui namanya, namun ia tampaknya sedang membutuhkan pertolongan. Suliwa dengan cepat membantu gadis tersebut. Setelah berhasil membawa Nila Saroya ke Padepokan Sugaloh, Prabu Angling Darma meminta izin kepada Empu Mahasura untuk meninggalkan Padepokan Sugaloh. Ia melanjutkan pengembaraannya, namun Suliwa tidak ikut. Kemudian Empu Mahasura mempertanyakan keberadaan Nila Saroya di Padepokan Sugaloh. Apakah gadis tersebut ikut dengan Prabu Angling Darma, atau tinggal bersama Empu Mahasura di Sugaloh? Prabu Angling Darma lantas memberikan pendapatnya, jika ingin dijadikan murid ya tidak apa-apa, ujar Prabu Angling Darma. Di sisi lain, di luar Padepokan Sugaloh, para prajurit sedang berlatih. Tampak di sana Galuh Parwati dan Suliwa sedang bersama. Pendekar cantik tersebut bertanya kepada tabib muda itu. Ia ingin mengetahui jurus dasar ilmu silat yang dimiliki oleh Suliwa. Dengan demikian mereka akan latihan bersama. Namun hal tersebut hanyalah gurauan semata. Galuh Parwati sengaja mengajak Suliwa untuk latihan bersama, agar lebih akrab. Tampak benih-benih cinta mulai tumbuh. Namun latihan tersebut tak berjalan lancar. Galuh Parwati mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan tabib Suliwa. Ia tidak mau kelihatan tidak mempunyai ilmu. Setelah sekian lama bertarung, akhirnya Suliwa kalah oleh jurus yang dikeluarkan oleh Galuh Parwati. Melihat hal tersebut, Ibunda Galuh Parwati segera mengambil tindakan. Ia menghentikan pertarungan tersebut, dan memerintahkan kepada putrinya agar segera meminta maaf kepada tapi muda itu. Tanpa disadari, Suliwa sengaja mengalah kepada Galuh Parwati. Ia tidak mau kelihatan sakti di mata pendekar wanita tersebut. Sebenarnya kalau kemampuan tabib muda itu dikeluarkan seluruhnya, ia akan mudah mengalahkan putri dari Empu Mahasura tersebut.
Namun hal itu tidaklah mungkin ia lakukan, ia hanya bertarung sambil bercanda. Kedatangan Suliwa ke Padepokan Sugaluh diawali dengan menemani Prabu Angling Darma untuk membawa Nila Saroya di Padepokan Sugaluh. Tetapi setelah Prabu Angling Darma meninggalkan Padepokan Sugaluh, ternyata Suliwa tidak ikut dengan Raja Malwapati itu. Tabib sakti tersebut masih tetap bersama Empu Masura di Padepokan Sugaluh. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Darma kali ini. Mudah-mudahan sobat semua bisa terhibur. Di lain kesempatan di lain waktu, kita bertemu kembali. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa subscribe dan like-nya le. Semoga rezeki sobat semua lancar, panjang umur sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa.